Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan brand air minum ternama di Indonesia yang sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu Aqua. Lalu bagaimana analisis bisnis Aqua sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia? Sebelumnya, nama saya Salwa Syarvina dari kelas Niaga C 2020 dan video ini akan berisi tentang penjelasan mengenai analisis bisnis perusahaan Aqua Group. Aqua Group merupakan perusahaan pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973. Aqua kemudian menjalin mitra strategis dengan Danone Group pada tahun 1998. Aqua meluncurkan produk air minum yang bertujuan untuk memberikan awareness pada masyarakat mengenai hidrasi yang sehat. Adapun 4 produk yang diproduksi oleh Aqua Group adalah air mineral Aqua, Mizone, Aqua Reflection, dan Aqua 100% Recycle. Pada analisis ini, saya menyusun model bisnis untuk perusahaan Aqua Indonesia menggunakan bisnis model Canvas. Kemudian, berikut tersaji organizational chart dari Aqua Indonesia yang berisi hierarki posisi di perusahaan. Dalam analisis bisnis, diperlukan SWOT analysis untuk membantu bisnis dalam mengetahui keseluruhan bisnis mereka dan menyusun strategi bisnis yang digunakan untuk bersaing dengan para kompetitor. Yang pertama, strength atau kekuatan. Merupakan keunggulan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Aqua merupakan brand air minum kemasan terkuat di Indonesia. Bahkan orang-orang sering menggeneralisasi brand air minum sebagai merek Aqua. Hal ini karena Aqua lah pelopor AMDK di Indonesia dan sudah memiliki keterpercayaan banyak pelanggan. Aqua juga memiliki kualitas air yang terjaga, mengingat sumber airnya jauh dari pemukiman padat penduduk. Selain itu, semua produk Aqua dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang murah dan penjual yang banyak. Yang kedua, weakness, yang merupakan kelemahan atau kekurangan perusahaan yang dapat dioptimalkan kembali. Aqua menetapkan harga produk mereka sesuai dengan posisi konsumen. Mereka menerapkan kebijakan harga wholesaler yaitu geographical price quotation dan price adjusted to buyer's position. Hal ini membuat mereka tidak bisa meninggikan harga dan keuntungan mereka. Kemudian, pendistribusian produk Aqua memiliki saluran yang cukup panjang, yaitu dari produksi ke distributor, ke retailer, dan barulah sampai ke konsumen. Lalu, dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan pelanggan, Aqua mendapatkan margin yang cukup tipis. Selanjutnya, opportunity. Opportunity adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol. Faktor ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperluas keuntungan mereka di pasar. Dalam hal ini, setiap orang membutuhkan air minum, dan Aqua dapat memenuhi kebutuhan mereka akan hal ini. Produk Aqua juga dibuat untuk semua segmen, sehingga segala usia dan kondisi ekonomi dapat mengkonsumsi produk Aqua. Aqua juga memanfaatkan banyak media untuk memasarkan produk mereka, seperti periklanan di televisi dan media sosial. Lalu, sebagai penunjang produksi Aqua, Indonesia memiliki banyak sumber mata air bersih dan memudahkan Aqua mendapatkan pasokan air atau bahan mentah mereka. Yang terakhir, threat. Threats adalah faktor eksternal yang berpotensi menjadi ancaman bagi perusahaan dalam segala aspek. Persaingan dengan perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama menjadi ancaman pertama bagi Aqua. Selain itu, biaya periklanan yang cukup tinggi membuat Aqua akan kesulitan untuk memaintain iklan mereka di beberapa media. Lalu, pada saat ini kita ketahui bahwa terdapat depo air minum isi ulang yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan Aqua. Dan yang terakhir, Aqua terancam karena adanya peraturan pemerintah bagi perusahaan air minum untuk tidak melakukan eksploitasi besar-besaran dan seenaknya di sumber air yang menjadi sumber pasokan mereka. Selanjutnya yang akan dibahas adalah Porter's 5 Forces Analysis untuk Aqua Group. 5 Forces merupakan framework yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk menganalisis bisnis dalam persaingan pasar serta mengembangkan strategi bisnis perusahaan. Yang pertama, Threat of New Entrants. Industri air minum bukanlah bisnis yang memerlukan modal sedikit. Perusahaan yang ingin memasuki industri ini perlu memiliki modal yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sulit untuk pendatang baru memasuki pasar AMDK. Terlebih lagi, Aqua Group memiliki image yang cukup baik di masyarakat, sehingga masyarakat akan cenderung lebih memilih produk Aqua yang sudah lebih dulu hadir di pasar dan terpercaya kualitasnya. Untuk itu, ancaman dari pendatang baru ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan Aqua. Yang kedua, threat of substitute. Dalam industri air mineral, terdapat beberapa perusahaan yang juga memproduksi produk yang sama. Dengan begitu, ada kemungkinan bahwa pelanggan mudah mendapatkan pengganti atau substitusi produk dari berbagai perusahaan di industri air mineral. Di Indonesia sendiri,
Perusahaan yang membuat air mineral cukup bervariasi seperti Le Mineral, Cleo, dan Nestle. Apabila pelanggan merasa dengan switching cost produk lain dengan komposisi yang mereka dapatkan lebih seimbang, mereka akan mudah beralih produk. Untuk itu, pengaruh produk mengganti ini cukup signifikan pada perusahaan. Selanjutnya adalah bargaining power suppliers. Supplier pada industri air mineral sangat banyak, terutama di Indonesia. Terdapat banyak pemasok bahan lengkap seperti sedotan dan plastik. Untuk itu, tawar-menawar antar perusahaan dengan supplier sangat rendah. Aqua Group bisa saja memilih supplier yang berbeda karena ketersediaannya sangat banyak. Oleh karena itu, bargaining power supplier memiliki pengaruh yang cukup lemah untuk perusahaan Aqua. Kemudian, ada bargaining power of buyers. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa perusahaan di industri air mineral. Fakta ini memungkinkan konsumen untuk memilih produk air yang mereka inginkan. Kemudian, harga yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan air mineral ini tidak jauh berbeda satu sama lain. Hal ini juga membuat switching cost sangat rendah sehingga pembeli dengan mudah dapat beralih ke produk lain. Untuk itu, pengaruh pembeli untuk Aqua Group cenderung sangat kuat. Dan yang terakhir, pada 5 versus analysis adalah rivalry among existing competitors. Di Indonesia, kompetitor Aqua Group lumayan banyak dan bervariasi. Untuk industri air minum, saat ini kompetitor Aqua adalah Le Mineral, Prima, Nestle, Cleo, dan lainnya. Untuk itu, persaingan ini cukup menuntut Aqua untuk meningkatkan kualitas produknya. Dalam supply chain management, Aqua memulai proses produksi mereka dengan penyediaan bahan baku yaitu air mineral. Kemudian mereka akan melanjutkan proses dengan pengemasan dan quality control sebagai tahap paling terakhir. Aqua juga memiliki supplier yang jelas dan teridentifikasi, contohnya adalah sumber air dari Lampung, Klaten, dan sebagainya. Kemudian, untuk mengoptimalkan dan mengontrol setiap mitra yang bekerja sama dengan Aqua menggunakan software yang bernama MySAP Supply Chain Management. Software ini akan membantu perusahaan Aqua untuk memaksimalkan pendapatan mereka dan mengontrol pengeluaran yang ada. Sistem supply chain management pada software MySAP dimanfaatkan oleh Aqua untuk mengoperasikan sistem forecasting, kemudian untuk perencanaan dan penjadwalan, manajemen transportasi, penyaluran dan pendistribusian, serta perencanaan produksi. Aqua kemudian menjalin hubungan baik dan relasinya dengan konsumen dengan menarik banyak pelanggan dan mempertahankan mereka sebagai pelanggan tetap Aqua. Aqua juga melakukan promosi atau iklan yang menarik untuk menarik lebih banyak konsumen lagi. Selain itu, Aqua menggunakan supply chain management melalui modul yang ada pada software MySAP, yaitu adalah aplikasi MySAP. Modul yang digunakan oleh Aqua ini adalah modul industrial dan finansial. Untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan eksistensinya dalam pasar, saya membawa beberapa rekomendasi strategi bagi Aqua Group. Yang pertama, Aqua perlu memperketat strategi harga untuk berkompetisi dengan pesaing. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perbedaan harga antar produk di industri air minum ini tidak berbeda jauh. Aqua perlu memberikan harga yang strategis yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan konsumen agar mereka tetap memilih Aqua sebagai produk pilihan mereka. Yang kedua, Aqua perlu untuk melakukan strategi pada saluran distribusi mereka. Panjangnya saluran distribusi Aqua membuat produk lama sampai ke konsumen. Untuk itu, strategi yang tepat perlu diterapkan Aqua untuk memastikan bahwa produk mereka tetap terus ada di supermarket dan minimarket. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemasaran yang unik dan menarik harus diterapkan kembali oleh Aqua. Aqua sudah memiliki strategi marketing yang cukup baik. Untuk itu, pemasaran ini perlu dilakukan lebih intens lagi melalui iklan televisi dan media sosial atau melakukan campaign untuk menarik pelanggan dan awareness mereka terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh Aqua. Dengan adanya analisis bisnis ini, Aqua Group dapat mengevaluasi perusahaan mereka untuk kemudian mengembangkan potensi yang ada serta memperbaiki strategi untuk menghadapi hal-hal yang mungkin mengancam perusahaan di kemudian hari.